warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Anak-anakku yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, hari ini kita bertemu dalam kegiatan pesantren kilat atau sanlat. Baik anak-anakku, bahasan yang akan kita bawakan adalah tentang materi ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf atau makhrajul huruf, sifat-sifat huruf dan bacaan-bacaannya. Kemudian apa tujuan ilmu tajwid? Ya, kita jelaskan, saya sebutkan bahwa ini maksud dari ilmu tajwid adalah tujuannya agar dapat membaca Al-Quran secara betul atau fasih sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, artinya tidak semua orang mempelajari ilmu hukum tentang ilmu tajwid, akan tapi cukup sebagian saja untuk mempelajarinya. Akan tapi dalam hal mengamalkan serta membaca Al-Quran dengan baik, ya, dengan bertajwid adalah hukumnya fardu ain. Dalam pembahasan ini kita mulai dari bacaan hukum nun mati dan tanwin. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membaca Al-Quran kaitannya dengan hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama bacaan idhar, yang kedua adalah bacaan idgham, yang kedua bacaan iqlab, kemudian ikhfa. Bacaan idhar, apa yang disebutkan idhar? Idhar adalah bacaan terang. Contoh di sini huruf-hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ha, alin, kha. Tentunya kalian sudah hafal dengan ini. Contohnya mulai dari huruf hamzah, man, aman, ghasyikin, idza waqaf, ha, anharun, yurufin, harin, ain, man, amila, sami'un alim, wanha, ghafurun halim. Perhatikan man, disitu ada nun, kemudian bertemu dengan hamzah, amana, kemudian ghasyikin, ya, disitu ada tanwin, bertemu dengan huruf hamzah, ya, kalimat idza waqaf. Kemudian dalam bacaan ikhfa, bacaan idgham, huruf-hurufnya adalah ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Contohnya adalah huruf ya, mayyakulu, nun bertemu dengan ya, mayyakulu. Kemudian tanwin bertemu dengan ya, barkuy yaj'alun, barkuy yaj'aluna. Nun min, ya, min ni'matin, idghaman nahira. Di min bertemu dengan huruf nun, bacanya idgham, min, ya. Kemudian idghaman, mim, tanwin bertemu dengan huruf nun, idghaman nahira. Kemudian huruf mim, mimam mana, hablum min masad. Kemudian waw, min waraihim. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf waw, yauma idzi wa hiya. Adapun bacaan-bacaan yang lainnya seperti iqlab dan idhar, iqlab dan ikhfa, kalian bisa melihatnya di dalam buku-buku kalian. Ahkamul amru ta'rif, kaitannya dengan al, ya, al ini ada dua, ada al qamariyah, ada al samsiyah atau al samsiyah, kemudian al qamariyah. Hukum lam ta'rif atau disebut dengan al qamariyah dan al samsiyah. Yang pertama adalah idhar qamariyah atau al qamariyah. Contoh di sini adalah abgi hajjaka wa khaf akima. Ini huruf-hurufnya, ya. Sebut bacaan idhar qamariyah, terang laksana bulan. Jadi kalau kita membaca di depannya ada alif lam, digerakkan dalam satu huruf yang ada 14 yang terkumpul dalam abgi hajjaka wa khaf akima. Dan yang perlu kita perhatikan di dalam membaca Al-Quran adalah kaitannya dengan tanda-tanda yang harus kita perhatikan, yaitu tanda apa yang disebut dengan tanda wakaf. Tanda wakaf ini ada beberapa yang disebutkan dalam Al-Quran dan ini beragam. Yang pertama ada huruf lazim yang tandanya huruf mim. Kemudian
fi'lun amr biasanya ditandai dengan qaf dan fa. Kemudian ada dengan tanda waqaf mutlak, ya, tandanya huruf fa. Kemudian waqaf aula, tandanya adalah qaf lam ya tanpa titik, qala. Kemudian ada waqaf ruku, ya biasanya tanda dengan hamzah dan ain. Kemudian ada hamzah waqaf jaiz, tandanya adalah jim. Kemudian la waqaf fi, artinya tidak boleh berhenti di dalam pembacaan di tengah-tengah surah. Disebut dengan waqaf la waqfun fi, tahu tandanya adalah. Kemudian wasol aula, sola, sof lam ya, markus, markhos, artinya mim, ro, kho dan sod, kila alaihi waqaf, ya. Kemudian tandanya adalah qaf, kila alaihi waqaf, ya. Boleh kita berhenti di situ. Kemudian mahzuz, ya, terus lebih utama. Kemudian mu'anaqah yang biasanya ditandai dengan titik 3. Kita berhenti di antara salah satunya. Seperti kita membaca dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam pembahasan ilmu tajwid ini yang terpenting sekali yang ditekankan terutama dalam kaitannya kita membaca surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah adalah disebut dengan Ummul Quran. Dalam sholat pun kita tidak akan sah kalau di dalam bacaan Fatihahnya masih belum bisa menggunakan ilmu tajwidnya dengan baik dan benar. Itu lebih diperhatikan. Saya akan membacakan surah Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kita berhenti dan kita mulai lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini harus kita perhatikan di dalam membaca kalimat iya. Awas iyanya, ya. Di situ ada tasjid, jadi ada penekanan dalam membacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab kalau iyanya kemudian tasjid tidak ada tekanan di situ, maka arti dan terjemahnya akan menjadi lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi kaitannya dengan bacaan Al-Fatihah atau disebut dengan Ummul Quran. Dalam baca Al-Fatihah bacaannya harus baik dan benar. Kalau kita baca wasol, ya wasol. Kalau baca waqaf, ya kita baca waqaf. Karena kaitannya dengan sholat kita tanpa membaca Al-Fatihah, kata Rasul, la sholata liman lam yaqra Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Quran surah Al-Fatihah. Ini penting harus diperhatikan oleh kalian semuanya. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri atau kita tutup dengan sama-sama dan mengucapkan kalimat hamdalah.
Walhamdulillahirabbil alamin.